Halo semuanya, kembali lagi dengan Lely Rahmawati dari Maksud Standar Academy by Say Foundation. Hari ini kita akan membahas mengenai kenapa sih pilihnya BRCGS dan kenapa sih berdasarkan pengalaman apa sih yang membuat saya sangat ingin fokus di bidang ini. Yang pertama, pada saat dulu nih, dulu saya terlibat di berbagai training ya, berbagai audit, ISO 9001, ISO 22000, 45001, 14001, dan banyak standar lainnya. Tentunya termasuk halal dan juga organik. Dan kenapa sih dibandingkan antara ISO 22000, FSSC, dan BRCGS nih? Pas pertama ketemu itu di tahun 2018 diperkenalkan, karena ada salah satu klien dari Prancis yang ingin disertifikasi BRCGS, dan waktu itu belum tahu itu standar apa. Setelah mengetahui prosesnya, ternyata wow, ini standar luar biasa banget gitu ya. Walaupun pas pertama belajar gitu ya, wow ini kok agak berbeda dengan food safety standard yang biasa saya pelajari. Dimana ketika saya belajar, maka penguasaannya sangat cepat. Karena apa? Karena saya pernah di industri pangan dan pharmaceutical sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita membandingkan antara standar dan penerapannya, itu di kepala saya tuh langsung gampang banget gitu membayangkannya. Sedangkan pada saat saya join dan belajar BRCGS itu pas pertama kali langsung, wow, saya harus ngapalin, saya harus belajar, harus sangat sungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Dan sekarang udah ada ISO 9 ini yang berbeda dengan ISO 8 sebelumnya. Alasannya kenapa pilih BRCGS? Karena pada saat saya ke UK, saya tuh mencari produk-produk Indonesia tentunya. Ada ke UK, ada ke EU gitu ya, ke Eropa. Mencari produk-produk Indonesia di pasar modern, kayak Tesco, Walmart, dan lain-lain ya. Ada Lidl, Aldi, dan lain-lain itu ceritanya sebagai orang Indonesia pasti nyari. Pengen tahu sih berapa banyak produk Indonesia yang sudah diekspor ke sana. Namun saya lihat susah banget nyarinya, bahkan untuk kelapa sawit itu tidak berasal dari Indonesia, terus beras itu nggak ada produk Indonesia, produk beras Indonesia di pasar modern gitu ya. Dan itu pada saat saya belajar BRCGS, saya disampaikan bahwa oh kalau kamu mau menembus pasar-pasar modern itu harus sertifikasi BRCGS. Jadi nggak cuma sertifikasi ISO 22000 ataupun HACCP. Nah, kenapa sih tetap kita announce soal HACCP? Karena HACCP itu adalah standar kerjasama G2G gitu, government to government. Ketika kita mau masuk BPOM, ketika kita mau masuk FDA, FSA, itu standar utama yang dilihat adalah standar HACCP gitu, HACCP. Terus setelah itu saya mempelajari nih ya, kenapa ini sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan yang mau ekspor. Ternyata di BRCGS itu semua sertifikatnya itu akan tertera di dalam direktorinya. Saya punya pengalaman gitu ya, mohon maaf mungkin agak nggak enak juga baginya gitu ya. Tapi sebetulnya saya bisa menginformasikan ada beberapa pabrik yang sudah sertifikasi HACCP ataupun ISO 22000 itu ada yang bayar gitu ya, bayar aja gitu, nggak diaudit gitu dan terbit sertifikatnya. Tapi itu adalah kenyataan ya di lapangan yang kadang-kadang gimana ya, boleh diceritain apa enggak gitu ya, nggak tahu saya juga apakah ada konsekuensi hukum jika menceritakan. Yang pasti sih saya pernah menemukan beberapa. Jadi saya pas tanya sama karyawannya, oh ini udah 22.000 kan, kenapa nggak punya dokumennya? Kita nggak punya dokumennya, are you sure gitu kan, kamu yakin nggak punya dokumennya? Kalau udah 22.000 kita naik ke BRCGS-nya lebih mudah gitu kan, misalnya kita jelaskan kayak gitu. Tapi ternyata klien itu nggak punya gitu loh, nggak punya dokumennya. Akhirnya kita mengembangkan dari awal. Jadi kenapa saya bisa bilang trust dari BRCGS? Di BRCGS itu sertifikatnya clear. Nggak bisa kita buat sertifikat orang mengaudit kemudian sertifikatnya diterbitkan gitu ya, tanpa atau sebuah perusahaan tanpa terregister itu menerbitkan sertifikat BRCGS, karena bayarnya bisa mengecek di direkturnya BRCGS. So it's open, transparent gitu ya. Yang kedua, yang utama dari BRCGS trust-nya gitu ya, yang utama yang salah satunya. Trust-nya itu gimana sih? Ketika misalnya ya, saya tuh sebagai auditor kita tuh punya apa ya? Saya bilang nggak berkuasa penuh, seharusnya nggak berkuasa penuh. Tapi orang yang berangkat audit itu adalah auditor, dan auditor bisa menginformasikan baik atau buruk tanpa mungkin certifiernya ke lokasi gitu ya.
Jadi kadang tergantung auditor untuk menentukan apakah laporannya bagus atau enggak. Di BRCGS ada namanya peer evaluation, agak mirip sama sistem akreditasi di mana dari negara lain ataupun dari pusatnya BRCGS sendiri bisa melakukan audit langsung kepada klien. Jadi di dalam kontrak dengan BRCGS bisa terjadi kita atau BRCGS mengaudit langsung ke klien, dan itu harus disetujui oleh klien. Kemudian hal lain adalah jadi artinya auditnya itu terkontrol. Jadi nggak bisa misalnya auditor sembarangan bikin laporan, tapi ternyata pada saat dikonfirmasi di peer assessment, misalnya tadinya ada metal detektornya, ada bilang perusahaannya ataupun bilang auditornya bahwa ada 3 metal detektor, ternyata pada saat di audit peer evaluation nggak ada metal detektor sama sekali gitu misalnya, dan itu adalah major. Jadi tingkat kepercayaan dari sertifikat BRCGS itu lebih tinggi dibandingkan standar lain. Yang ketiga adalah di dalam BRCGS itu ada statement bahwa ruang lingkup dari atau tujuan dari BRCGS adalah untuk menjamin sistem keamanan pangan yang mencakup food safety atau keamanan, keaslian, authenticity, legalitas, dan mutu produk. Jadi ada 4 hal yang dari BRCGS difokuskan. Berbeda dengan standar lain, mungkin baru keamanan atau dan mutu produknya. Dan di standar lain itu mutu itu biasanya ditambahkan dengan ISO 9001. Misalnya kalau kita di perusahaan biasanya kita menerapkannya ISO 9001 plus ISO 22000. 9001-nya untuk mutu, 22000-nya untuk keamanan pangan. Sedangkan di BRCGS mutu dan keamanan pangan menjadi satu, ya. Kemudian dia juga mendukung tadi kan dia kredibel dan independen dalam sistemnya karena ada peer evaluation. Kemudian yang dinilai dan yang berbeda nih dari BRCGS adalah sertifikatnya harus terbit 28 hari. Jadi 28 hari, laporannya harus ada 28 hari, dan dalam 28 hari lembaga sertifikasi harus menerbitkan. Walaupun nanti masuk ke dalam websitenya itu ada 45 hari ya. Jadi bukan berarti langsung masukin ke websitenya gitu. Yang ada jeda waktunya. Tapi dari standar lain, misalnya ISO 9001, itu hanya menyatakan kalau dia major 3 bulan harus di closing 3 bulan, dan biasanya sertifikatnya terbitnya 1 bulan setelah audit. Tapi ada banyak juga yang menerbitkannya setelah lebih dari 1 bulan, bisa jadi 2 bulan, 3 bulan, bahkan pernah ada beberapa lembaga sertifikasi yang terbitnya itu 6 bulan gitu ya setelah diaudit. Sedangkan di BRCGS dipastikan kita nggak boleh more than 28 days gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya lembaga sertifikasi menerbitkan lebih dari yang sudah ditetapkan oleh BRCGS, dampaknya adalah si lembaga sertifikasi ini nanti grade-nya turun. Terus yang kedua, kliennya kita juga kena impact dengan dia bisa jadi grade-nya juga bisa ikut turun gitu. Jadi misalnya di dalam BRCGS misalnya si klien ini harus disertifikasikan 28 hari sebelum jatuh temponya. Ternyata dia tidak diaudit 28 hari, dia tidak mengajukan, dan itu langsung kena penalti. Penaltinya itu adalah dia langsung dapat 1 major gitu. Dan kalau kita dapat 1 major, nanti grade kita misalnya yang tadinya AA itu bisa turun jadi B. Ada sistem. Nah, ini independen dan kredibelnya itu dia melakukannya berdasarkan dikasih nilai site-nya, kasih nilai AA, AA plus gitu ya, B plus, itu tergantung sistemnya, tergantung apa pilihan dari si kliennya untuk plus-plusnya tadi. Tapi kalau yang A, B, C itu ditetapkan ada standarnya di dalam BRCGS gitu. Terus ada uji kelayakan yang tadi ya, ada namanya peer evaluation-nya. Kemudian penyelesaian dari tindakan perbaikan, analisa akar penyebab, dan tindakan pencegahan. Kalau di ISO, kalau kita temuannya berulang, misalnya tahun depannya berulang, mungkin bisa naik jadi minor gitu ya. Dari minor jadi major, tapi sebetulnya kayak auditornya masih bisa tergantung auditornya gitu ya, ketika netapin temuannya gitu. Kayak ya auditor bisa lah mindahin yang tadinya major, yang tadinya 2 kali temuan terus major kemudian dijadiin minor. Sedangkan di BRCGS nih, kalau kita tadinya temuannya minor terus selanjutnya ternyata ketemu lagi gitu ya,
itu harus naik jadi manajer. Kalau nggak naik jadi manajer, maka si auditornya yang kena. Auditornya bisa kena penalti karena tidak mengikuti ketentuan BRCGS gitu. Enggak cuma auditor, nanti dari auditor nyambung juga ke lembaga sertifikasinya. Lembaga sertifikasinya bisa kena penalti juga karena misalnya si auditornya tidak mengikuti ketentuan. Jadi dalam BRCGS ada hukumannya gitu kalau memang misalnya si perusahaan tidak melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi kalau udah ada temuan, terus ada temuan lagi di tempat yang sama, di subjek yang sama, artinya kan dia tidak melakukan improvement, tidak melakukan perbaikan sampai akar masalahnya, otomatis dia akan terkena temuan lagi gitu ya. Jadi otomatis di sini kalau kita punya ketidaksesuaian itu harus benar-benar diselesaikan. Kayak kita punya masalah hidup gitu ya, punya cinta yang toksik contohnya misalnya gitu ya. Kita bolak-balik terus, tapi nggak final gitu ya, nggak selesai. Sedangkan di BRCGS nggak bisa tuh namanya cinta bolak-balik. Yeah. Oke, next apa sih pengakuannya adalah diakui secara internasional di bawah standar GFSI. GFSI adalah Global Food Standard Initiative, dan GFSI ini itu di atasnya BRCGS, di atasnya FSSC, di atasnya HACCP, di atasnya semua standar. Mereka adalah lembaga organisasi kumpulan bayar-bayar internasional yang mengenali standar-standar yang diakreditasi. Jadi setelah diakreditasi oleh negaranya masing-masing, ada lagi sebuah lembaga, sebuah organisasi di atasnya lagi gitu, yang bisa meresmikan bahwa si standar ini diakui apa enggak oleh bayar-bayar internasional gitu. Yang terakhir di sini ada opsi dari akses tadi ya. Jadi kalau misalnya si kliennya nggak mau menampilkan direktorinya, boleh nggak boleh. Tapi itu nanti dampaknya terhadap klien itu sendiri ya. Jadi ketika dia mau memasarkan misalnya, kenapa kok nggak didaftarin? Bayarnya udah kebanyakan gitu. Misalnya saya udah cukup dan udah dapat namanya kontrak eksklusif dari sebuah buyer, gitu ya. Jadinya dia nggak mau lagi menampilkan dirinya gitu. Jadi itu opsinya, dan opsi yang terakhir adalah opsi auditnya. Opsi auditnya di BRCGS sekarang sudah bisa digabungkan dengan standar lain. Jadi boleh ada audit mix ya, gabungan. Yang terakhir ini berdasarkan hasil penelitian UNECE, Komisi Regional Persatuan Bangsa-Bangsa, dan juga ada IFC, anggota dari Bank Dunia, yang melakukan penelitian terhadap penerapan benefit ekonomi dari penerapan BRCGS. Dinyatakan bahwa itu memberikan dampak sebesar 800 miliar USD dari produk-produk yang disertifikasi BRCGS, dan mereka akhirnya bisa memasuki pasar internasional dan modern market gitu. Dan ini salah satu rahasia kenapa produk-produk Thailand bisa banyak masuk ke modern marketnya di negara maju. Itu aja teman-teman, waktunya sudah habis, saya harus mengikuti training. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Maksud Standard Academy by Safe Foundation. Terima kasih.